Para hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita perbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Artinya di dalam hati sahaja aku beriktikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya mari kita luruskan niat kita dan kita fokuskan pikiran dan hati kita untuk memperhatikan fatwa-fatwa, nasihat-nasihat agama yang bersumber dari kitab Hidayatus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa bihi nasta'in wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Imam Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala qala. Kata Imam Al-Ghazali di tengah lah. Kata Imam Al-Ghazali, ini Hujjatul Islam, Baharul Ilm, lautannya ilmu. La yambagi an taqtasira ala saumi ramadhana fatatrukat tijarata bin nawafili wa kasbid darajati al-aliyah fil paradis fatahassara idza nazarta ila manazili as-saimin kama tanzuru ilal kawakib ad-dari wa hum fi ala a'la illiyin. Ini ujar Imam Ghazali. Nah, di kata Imam Ghazali, jangan sayogianya, janganlah sepantasnya bahwa engkau simpankan atas puasa Ramadan padahal engkau tinggalkan perniagaan akhirat. Jadi ujar Imam Ghazali, janganlah engkau simpunkan atas puasa Ramadan padahal engkau tinggalkan perdagangan akhirat. Di dalam bulan Ramadan itu Allah mengubral pahala dan juga barakah. Karena di saat waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di ujung Sya'ban, ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azim wa syahrun mubarak. Wahai seluruh manusia, telah membayang-bayangi kalian akan bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin, dan di dalamnya ada malam terkandung lebih baik malam itu daripada 1000 bulan. Wa huwa syahrul mubarak, dia adalah bulan penuh berkah. Nah, jadi di situ sekecil apapun, sehalus apapun bacaan kita, sekecil apapun sedekah kita, dan nilainya sangat besar. Itu perdagangan akhirat, perniagaan akhirat. Karena ujar Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra bila zaidin fahuwa fil bahri bila safinah. Barang siapa masuk ke kubur, barang siapa masuk ke kubur kemudian tanpa persiapan, persediaan dan
perbendaharaan, bagaikan orang yang tenggelam di laut tanpa kapal. Jadi bagaikan orang yang berlayar di laut tanpa kapal, ya jelas tenggelam. Ini Allah menyiapkan di bulan Ramadan itu semua amal kita bernilai wajib. Ini kata Imam Ghazali, jangan sayugianya bahwa engkau simpankan atas puasa Ramadan, padahal engkau tinggalkan perniagaan akhirat. Itu perdagangan akhirat di bulan puasa, yaitu dengan berbuat sunnah dan mengusahai akan beberapa derajat yang tinggi di dalam surga. Jadi di bulan Ramadan itu man taqarraba bi khaslatin minal khair kana kaman ada fardhah bima siwah. Barang siapa yang melakukan satu kebajikan, pendekatan diri kepada Allah, biar zikir sekali, salawat sekali, tasbih sekali, itu nilainya fardu. Nilainya seakan-akan melakukan kefarduan di bulan lain. Itu perniagaan akhirat, perdagangan akhirat. Nang sunah-sunah dan mengusahai akan beberapa derajat yang tinggi di dalam surga yang bernama Firdaus. Jadi kalau Allah hendak mengangkatkan derajat kita, hendak menaikkan pangkat kita, itu melewati 3 macam. Yang pertama, engkau hidup akan berhadapan dengan tantangan, akan berhadapan dengan kesusahan. Itu Allah hendak menaikkan derajat. Yang kedua, kamu selalu sedih untuk menghadapi tantangan, ujian. Yang ketiga, kamu akan dibenci oleh orang yang membenci. Itu Allah hendak menaikkan derajat. Di sini amal di dalam bulan Ramadan, Quran, zikir, tasbih, sedekah, silaturahmi, itu derajat tingkatan kenaikan pangkat dalam surga Firdaus yang bernama Firdaus. Maka jikalau engkau tinggalkan yang demikian itu, niscaya menyesal engkau ketika melihat kepada derajat yang tinggi, tempat kediaman orang yang puasa sunat. Itu seperti engkau melihat kepada bintang yang sangat bercahaya pada setinggi-tinggi tempat yang di dalam surga. Lalu kita menyaksikan orang yang melakukan kesunahan di dalam bulan Ramadan itu akan diangkatkan bagaikan kita melihat bintang di langit. Bagaikan kita melihat bintang di langit. Untungnya orang itu, bahagianya orang itu. Kenapa aku dulu kada umpat? Kenapa aku dulu kada belajar, kada beramal? Nah, begitulah perumpamaan orang yang tidak melakukan yang sunat-sunat di bulan Ramadan. Akhirnya menyesal melihat orang yang beramal di bulan Ramadan tinggi kayak bintang di langit. Bermula hari yang sunat, mempuasakan dia lagi sangat
sangat besar kelebihannya dan besar pahalanya dan kemuliaannya. Seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beberapa hari pertama hari Arafah yang lain daripada orang yang haji. Itu hari yang ke-9 pada bulan Dzulhijjah. Ini orang di saat waktu itu di Arafah, orang yang di Arafah itu tidak sunat puasa, tidak sunat puasa karena orang yang berhaji itu memerlukan fisik, memerlukan tenaga. Jadi kita yang tidak haji, yang tidak melakukan wukuf di Arafah, itu sunat puasa di Arafah, di bulan Arafah hari ke-9. Itu paling besar pahalanya, paling besar pahalanya dan paling tinggi nilainya. Karena man shoma Arafata, barang siapa puasa di hari Arafah, ghafarallahu dzunubahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jadi dosa kita muka belakang. Di saat waktu itu umur kita 50, habis dosa kita di hadapan Allah. Dan seandainya nanti hidup beberapa tahun, dosa kita juga habis, diampuni Allah. Itu puasa di hari Arafah. Maka sebagian ulama mengatakan makruh meninggalkan puasa di bulan Arafah, di hari Arafah. Ini untuk yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi seakan-akan puasa Arafah itu menjamin umur setahun yang akan datang. Karena Allah hendak menghapuskan dosa-dosa kita yang di tahun-tahun yang akan datang. Siyamu Arafah, siyamu yaumi Arafata, ihtasaba 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Itu ayyukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi kita melakukan puasa itu ada pegangan, ada kekuatan. Jadi semangatnya tinggi karena puasa kita kada sia-sia. Artinya bermula puasa pada hari Arafah itu diharap daripada Allah Ta'ala bahwa menghapuskan akan dosanya pada tahun yang dahulu dan pada tahun yang kemudian. Itu paling afdal puasa sunnah. Paling afdal puasa sunnah. Jadi kalau seandainya puasa hari Arafahnya itulah, hari Arafahnya itu hari Jumat, lalu kita puasa di hari Arafah hari Jumat sehari, itu karena ini muakkad, karena puasa ini muakkad, lalu tidak ada hari makruh. Jadi tidak ada hari makruh dan mengalahkan kemakruhan harinya. Bila selain Arafah, jangan coba-coba puasa sehari hari Jumat. Jadi 2 tahun nih bisa kita muka belakang, seakan-akan dapat jaminan umur setahun.
Kemudian kedua, hari Asyura, hari ke-10 Muharram lah. Jadi orang yang mau bubur itu tujuannya untuk berbuka puasa, bukan menyelamat habis asar. Bubur Asyura. Jadi hari ke-10 bulan Muharram, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini setahun lah, dosanya setahun nih. Siyamu yawma Asyura tusiba 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu. Jadi separuh untuk puasa Asyura. Jadi puasa Asyura separuh Arafah. Artinya bermula puasa pada hari Asyura itu diharap daripada Allah Ta'ala bahwasanya menghapuskan dosa pada tahun yang dahulu. Jadi tahunan dahulu lumayan kan, setahun dosa kita, tapi setahun akan datang pada jaminan. Ini bulan Muharram nih lah. Ketiga, hari Tasu'a, hari ke-9 Muharram, yaitu hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Jadi Asyura 10, Tasu'a 9. Ada hari Arafah, itu berganding lawan tarawiyah. Tarawiyah, Arafah. Tarawiyah hari ke-8, Arafah hari ke-9. Ada di bulan Muharram, ini masuk bulan Safar lah. Jadi yang ke-9 Tasu'a, yang ke-10 Asyura. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in ishtu ila qabilin la sumun tasi'a famata sallallahu alaihi wasallam qablahu. Artinya, sesungguhnya jika aku hidup kepada tahun yang datang, niscaya aku puasakan pada hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Ini Tasu'a, Asyura, kemudian Arafah, Tarawiyah. Itu anaknya di bulan haram. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Jadi sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah jadikan di saat waktu Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu diantaranya ada 4 bulan haram. Jadi Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Itu bulan yang telah dihormati Allah. La in ishtu ila qabilin la sumunna tasi'u famata sallallahu alaihi wasallam qablahu. Artinya, sesungguhnya jika aku hidup kepada tahun yang akan datang, niscaya aku puasakan pada hari yang ke-9 pada bulan Muharram, hari Tasu'a. Jadi hadis ini keluar setahun sebelum Rasulullah meninggal. Empat loh ada: Asyura, Tasu'a, Arafah, Tarawiyah. Keempat,
sunat puasa pada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Ini bulan Zulhijjah di hari pertama sampai hari ke-9. Nah, 10 udah boleh puasa, haram hari raya. Empat hari berturut-turut kita puasa sunat pada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sauma yamin minhu ayil ashar ya'dilu siyamu sanatin wa qiyami lailatin minhu ta'dilu qiyami lailatil qadri. Artinya bahwasanya puasa sehari daripadanya, yakni daripada 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Di hari pertama di 10 Zulhijjah sampai hari pertama Zulhijjah kepada 10 Zulhijjah diambil kita sehari itu puasa. Yakni daripada 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah itu menempati puasa setahun, menduduki puasa setahun di hari pertama bulan Zulhijjah di 9, mulai 1 ke 9 ambil salah satu di antara harinya. Kita mau ambil puasa sehari. Nah, di situ sama menduduki puasa setahun. Jadi kayak puasa setahun, kita mulai 1 Muharram sampai tutup bulan, akhir tahun. Nah, kemudian nang dinilai ini beribadah, jadi beribadah setahunan. Dan bahwa berdiri pada berbuat ibadah di dalam semalam daripadanya itu menempati berbuat ibadah di dalam semalam Lailatul Qadar. Kita di malam Zulhijjah, di 1 Zulhijjah itu bulan yang paling afdal di antara seluruh bulan haram. Kita berzikir di situ sama dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu ditimbang dengan zikir kita di bulan itu, berat melabuk zikir yang sekali. Kemudian beribadah semalaman di malam itu sama dengan beribadah di malam Lailatul Qadar, dan puasa di hari itu sama dengan puasa setahun. Ini banyak Rasulullah meninggal kita nih. Kelima, sunat puasa pada 10 hari yang pertama pada bulan Muharram. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram. Artinya bermula yang terlebih afdal puasa kemudian daripada bulan Ramadan itu yaitu puasa pada bulan Muharram. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama yauman minal Muharram falahu bikulli yaumin salasina yauman. Artinya barang siapa puasa sehari daripada bulan Muharram, maka baginya pahala dengan tiap-tiap sehari 30 hari. Jadi kalau sebulan 10 hari,
10 hari itu sama dengan 10 bulan. Jadi kita tutup puasa setahun. Nah, jadi kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang puasa di bulan Ramadan kemudian tidak melakukan puasa sunnah itu bagaikan orang yang memandang bintang di langit, melihat orang yang ibadah puasa sunat seperti bintang di langit, lalu kita di bawah. Kemudian untuk puasa sunat yang paling afdal puasa Arafah. Jadi yang paling afdal puasa Arafah itu menebus dosa kita 2 tahun. Setahun yang telah lewat dan yang setahun yang akan datang. Kemudian yang kedua puasa 10 Muharram, puasa Asyura. Itu menghapus dosa setahun yang telah lewat. Dan ketiga puasa Tasu'a, puasa 9. Dan yang keempat itu puasa sehari di 10 Dzulhijjah, di antara 1 sampai ke 9 Dzulhijjah ambil sehari. Nah, lalu di situ orang yang melakukan ibadah puasa sunat itu seakan-akan puasa setahunan. Jadi sehari di bulan Dzulhijjah itu sama dengan puasa setahun. Orang yang beribadah semalaman sama dengan beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan intisari dan hikmahnya, kemudian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan semangat kita, gigih kita, dosa-dosa kita diampuni Allah, dan dosa kedua ibu bapak kita, dan dosa guru-guru kita. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mutayyiban wasi'an katsiran. Bilutfika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhalnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.